Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang matriks ya. Nah, matriks ini kita akan belajar dari awal. Matriks ini secara definisi itu adalah sekumpulan angka yang mempunyai aturan dan pola tertentu. Sekumpulan angka lah kata kuncinya ya, yang memiliki pola atau aturan. Nah, itu kata kuncinya, yaitu pola dan aturan. Jadi sekumpulan angka yang punya aturan dan pola tertentu. Sebenarnya matriks ini seperti apa ya? Memiliki struktur aljabar sendirilah gitu. Dia punya operasi jumlah, operasi kurang, operasi kali. Nah, operasi baginya sedikit berbeda ya. Kita nyebutnya itu dengan istilah inverse. Nah, gitu. Nah, yang pertama matriks ini kita misalkan begini ya. Ada matriks nih. 2, 1, 3, 4 ini kita sebut saja matriks A. Ini kita sebut ukurannya itu adalah 2 kali 2 ya. Kita ngitungnya barisnya ada 2, 1, 2. Ini baris, kemudian kolom. Nah, kolomnya ada 1, 2. Jadi BK ya kita nyebutnya ya. Berarti ukuran ini adalah 2 kali 2. Gitu. Kalau ada matriks C misalnya, matriks E2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ukurannya berapa? Ukurannya kita hitung ya, barisnya ya. 1, 2, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 dikali 3. Nah, itu ukurannya. Nah, kalau dia matriksnya persegi, misalnya 2 kali 2, kita sebutnya itu cukup menyebutnya dengan ordo 2. Nah, kalau ada 3 kali 3, itu kita sebut ordo 3. Gampang ya. Jadi, cuman ini saja sih. Cuma notasi penyebutan. Nah, setelah kita belajar definisi awal ya dari matriks, kita akan bicara tentang yang pertama, itu adalah penjumlahan. Penjumlahan. Misalkan kita punya matriks 2, 3, 4, 5 ditambah dengan 3, 7, 6, 5, maka hasilnya apa? Caranya adalah kita jumlahkan anggota yang bersesuaian lokasinya. Misalnya 2 dengan 3 kita jumlahkan. Berapa? 2 tambah 3, 5. Terus 3 ditambah 7, kita kasih warna yang berbeda saja ya. Mungkin warna ini. Hijau dengan hijau. 3 tambah 7, 10. Kemudian, apa lagi? Orange dengan orange. 4 tambah 6 itu 10. Kemudian yang terakhir 5 tambah 5 dia 10. Nah, kalau operasi jumlah gitu ya, kita jumlahkan anggota yang lokasinya bersesuaian. Ini penjumlahan. Yang kedua, itu pengurangan. Pengurangan. Hampir sama ya, pengurangan. Jadi ya, kita kurangkan saja lokasi yang sama. 7, 6 misalnya. 7, 8 dikurang dengan 6, 8, 9, 2 misalnya. Berarti 7 kurang 6. Ya kan nih? 7 kurang 6 berapa? 1. 6 dikurang 8 itu min 2, kemudian 7 dikurang 9 itu kita berarti hasilnya min 9, min 2 sorry. 8 dikurang 2 6. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan. Kalau selanjutnya yang ketiga itu berarti perkalian ya. Perkalian matriks. Kalau perkalian matriks itu misalkan kita punya matriks 2, 7, 4, 8. Dikalikan jangan 8 deh, 2 ya. Misalnya 3, 2, 4, 1. Kita notasikan perkalian ini, notasikan dengan titik ya, perkalian antara dua matriks ini. Caranya adalah, perhatikan ya, yang hijau ini kita kalikan dengan hijau. 2 kali 3, berapa? 6. Ditambah dengan 7 kali 4, itu 28. Nah, selanjutnya, yang hijau kita kalikan dengan biru, yaitu 2 kali 2 berapa? 4, kemudian ditambah 7 kali 1, yaitu tambah 7. Kemudian, kita ganti warna merah deh. Merah ini sama hijau. 4 kali 3 itu 12, kemudian 2 kali 4 itu tambah 8. Selanjutnya yang merah kali biru. 4 kali 2, 8, ditambah 2 kali 1, 2. Nah, jadi berapa ini? 6 ditambah 28 itu 34 ya. Kemudian 11, kemudian ini 20, yang terakhir 10. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks. Jadi gampang ya.
hijau kali hijau, kemudian hijau kali biru, merah kali hijau, kemudian merah kali biru. Selanjutnya, setelah itu kita akan masuk ke pembagian ya. Nah, yang keempat, pembagian. Tapi dalam matriks itu nggak kenal istilah pembagian. Kita nyebutnya sebagai inverse matrix. Dipahami ya logikanya. Jadi dia seperti membangun struktur aljabar sendirilah kira-kira. Nah, inverse matrix ini sebelum masuk ke inverse matrix, kita harus belajar dulu istilahnya determinan. Ya, kita akan belajar dulu determinan 2 kali 2 ya. Nah, misalnya punya matriks A, 2, 4, 3, 6. Kita sebut ini sama dengan determinan A, determinan dari A itu sama dengan, nah, notasi determinan ini karena kepanjangan, biasanya kita tulis dengan det A, atau lebih singkat lagi dengan seperti mutlak A begini sama saja. Sama ya, jadi determinan A boleh, det A boleh, atau mutlak A. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks matriks, ini mutlak ini kita nggak nyebutnya mutlak ya, tapi kita nyebutnya determinan. Nah, determinannya berapa? Kalian, sebentar ini, kalikan yang hijau, kemudian dikurangkan dengan yang biru. Gitu, 2 kali 6 berapa? 12, dikurang dengan 12. Ya, hasilnya berarti 0 ya. 0. Nah, karena kebetulan determinannya 0, karena hasilnya 0, kita sebut matriks ini adalah singular. Atau tidak punya inverse. Gitu ya, dia jadi tidak punya inverse. Kalau misalnya tidak selain 0 berarti dia punya determinan gitu ya. Kenapa sih matriks kalau determinannya 0 disebut tidak punya inverse? Nanti kita bahas pada inverse matriksnya ya. Kita harus belajar adjoint dulu. Setelah kita belajar inverse, kita harus belajar adjoint dulu. Apa itu join? Misalnya ada matriks A ya, ada matriks A. Ini 2, 4, 5, 6. Nah, adjoint gini ya, adjoint kita nyebutnya gitu, join. Adjoint kita singkat ADJ A itu berarti matriksnya sama, A-nya saja. Perhatikan yang hijau ini kalian balik, jadinya 6, 2. Nah, kemudian yang merah nih posisinya tetap ini 5, 4 tapi kasih negatif. Nah, gitu. Itu join ya. Nah, misalnya kita mau nyari apa namanya itu A inverse dari ini, caranya gimana? Ada 3 tahap. 3 tahap, diingat-ingat ya. Pertama, cari determinannya. Determinan. Berarti determinan dari A itu berapa? Yaitu 2 kali 6 itu 12 dikurang dengan 5 kali 4, 20. Berarti determinannya adalah min 8. Setelah determinan dicari, yang kedua kalian cari apa? Yaitu adjoint-nya tadi. Nah, adjoint-nya kebetulan sudah ketemu ya. Adjoint dari A itu berapa? 6 min 4 min 5, 2. Nah, tahap yang ketiga itu inverse dari A, bacanya gitu ya. Nah, inverse dari A, bukan A pangkat negatif. Maksudnya A pangkat negatif 1 bukan 1 per A ya. Kita hanya notasi saja ini. Ini notasi bukan perhitungannya. Jadinya tolong dibedakan. Nah, berarti A inverse-nya itu 1 per determinan A dikali sama adjoint dari A. Gitu. Berarti kalau determinannya tadi min 8, kita tulis ya, min 8. Nah, jangan salah. Maksudnya ini tidak kita mutlakkan ya, jadi tidak positif. Tidak jadi positif 8. Ini jadi cuman min 8 gitu. Dikali dengan adjoint-nya yaitu 6 min 4 min 5, 2. Nah, sampai tahap ini sebenarnya sudah selesai kita. Hanya saja kalau misalnya mau kalian kalikan angkanya ini ke depan boleh. Jadi berapa tuh? Min 6 per 8 plus ya. Plus 4 per 8. Kemudian plus 5 per 8. Kemudian min 2 per 8. Bisa disederhanakan ya. Nah, silahkan sederhanakan.